Oke guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to channel The Barista. Education is number one. Oke, hari ini gue akan memberikan sebuah materi edukasi, yaitu tentang 5 teori populer tentang bagaimana bumi tercipta. Tapi sebelum itu, klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini, terus bunyiin tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan video yang kita bahas ini melalui teori-teori ilmuwan, bukan agama. Kalau melalui agama kita sudah tahu jawabannya, tinggal cek aja di kitab kita masing-masing. So, untuk tentang pembahasannya akan gue gunain lab komputer gue ini sebagai penyarah materinya karena gue udah buat materinya. So, langsung aja kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ada teori nebula kabut. Teori ini adalah teori yang bisa dikatakan tidak terlalu kuat, ditemukan oleh dua ilmuwan, yakni Immanuel Kant dan Peter D. Laplace. Teori nebula ini biasanya disebut dengan teori Kant-Laplace karena itu diambil dari nama penemunya guys. Teori ini memaparkan bahwa langit dan tata surya berawal dari kabut. Kabut tersebut mengandung gas hidrogen. Sewaktu-waktu kabut tersebut berproses berputar dengan sangat kencang sehingga digambarkan mungkin seperti pusaran angin kali ya. Dari sana terbentuklah bulatan besar yang memiliki gaya gravitasi, yaitu matahari. Kabut lainnya berproses dengan cara yang sama, jadilah planet-planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Jupiter, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kita lanjut ke teori yang kedua. Teori kedua adalah teori sudut adalah pasang surut gas atau disebut tidal. Teori pasang surut ini dikemukakan oleh James Jeans dan Harold Jeffrey pada tahun 1918. Pada teorinya, mereka mengatakan bahwa ratusan juta tahun yang lalu ada sebuah bintang yang mendekati matahari. Akibatnya terjadi pasang surut pada tubuh matahari yang menyebabkan terbentuknya gunung-gunung raksasa dan di tubuh matahari. Gunung tersebut membuat sebuah lidah pijar dengan merentang panjang, lalu lidah pijar ini membentuk peratan gas, kemudian terpecah belah. Akhirnya terbentuklah benda-benda yang kita kenal sebagai planet. Dan salah satunya yaitu planet kita, yaitu bumi. Kita lanjut ke teori berikutnya. Ada namanya teori Big Bang. Nah, teori Big Bang sendiri ini adalah teori yang paling populer di antara teori dan ditemukan paling terakhir oleh para ilmuwan. Dalam teori dikemukakan bahwa tata surya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan melalui proses selama miliaran tahun. Teori ini menyebutkan bahwa alam semesta terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar, dan porosnya putarannya ini sangat cepat sehingga menyebabkan beberapa terlepas dari pusatnya. Dalam teori disebutkan juga bahwa ada bagian besar yang membentuk cakram raksasa. Cakram raksasa ini meledak membentuk nebula atau asap. Dan nebula ini mendingin selama miliaran tahun. Dia kurang lebih ada 4,6 miliar tahun. Dari proses ini terbentuklah galaksi Bima Sakti. Namun, bagian-bagian kecil dari kabut raksasa tersebut mendingin dan memadat, sehingga akhirnya menjadilah planet-planet yang salah satunya adalah planet Bumi. Oke, kita lanjut lagi ke teori keempat. Teori keempat ada namanya teori bintang kembar. Nah, teori ini dikembangkan oleh salah satu astronom yang bernama R.A. Lillerton. Dalam teori ini mengatakan bahwa ada dua bintang kembar di dunia ini sebelum akhirnya menjadi planet. Kemudian salah satu bintang tersebut meledak. Ledakannya ini menyebarkan serpihan-serpihan material sehingga terbentuklah planet. Sementara matahari adalah bintang kembar dari salah satunya yang tidak meledak. Sebabnya planet yang terbuat dari ledakan bintang tadi memiliki gravitasi dan mengelilingi matahari, seperti halnya planet kita. So, teori yang terakhir ada namanya teori planetesimal. Teori ini dikembangkan oleh Forrest Ray Martin, seorang astronom Amerika, Thomas C.
Chamberlain, ahli geologi pada tahun 1916, dalam teori mereka mengukuhkan bahwa matahari sudah ada sejak awal. Nah, di teori ini, seorang astronom dari Amerika dan Thomas C. ini mengatakan bahwa matahari sudah ada sejak lama. Suatu ketika ada bintang yang lebih besar daripada ukuran matahari mendekati matahari. Hal ini mengakibatkan terjadi daya tarik pasang pada matahari sehingga sebagian material terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Lama-kelamaan material tersebut menyerupai lidah api raksasa dan menjauh dari bumi. Namun material-material kecil tersapu oleh material yang lebih besar, kemudian bersatu dan berputar pada orbitnya. Dan pada akhirnya terbentuklah planet-planet dari material-material tersebut. Dan salah satunya adalah bumi kita lagi, dan juga beberapa lainnya seperti saya sebutkan tadi, ada Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Lama-kelamaan tersebut menyerupai lidah api. Oke, maaf saya salah baca. Itulah 5 teori populer yang ada tentang bagaimana terbentuknya planet alam semesta kita ini, yaitu galaksi Bima Sakti. Tapi itu teori-teori menurut ilmuwan-ilmuwan. Masih banyak teori lain, tapi inilah 5 teori populernya. Entah teori mana yang kalian percayai, entah teori mana yang menurut kalian benar, itu tergantung kalian sendiri. Tapi kalau kita berbicara menurut sudut pandang agama, itu sudah pasti jawabannya. Oke, mungkin segini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah ini, terus bunyiin tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. So, mungkin itu aja. Demikian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.